Halo Bu Elva, Nggih, apa Pak. kabarnya hari ini Bu Elva? Alhamdulillah, Pak, sehat. Pak Parno gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini kami juga sehat Bu Elva, berkat doa semua teman-teman dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf Bu, Amin. bukannya tadi ada yang ingin dibicarakan dengan saya Bu. Sebenarnya ada apa ya Bu? Oh, nggih, Pak. Ini, Pak, saya tuh ada permasalahan tentang anak didik saya, namanya Arya. Kebetulan kemarin itu waktu ujian praktek itu, anak itu kedapatan membawa HP. Kan kalau di sekolahan saya tuh ndak boleh bawa HP nggih, Pak. Lah alasannya dia karena belum membuat naskah pidato bahasa Jawa gitu. Akhirnya dia juga tidak bisa mendapat nilai pidatonya. Sorenya saya konfirmasi kepada tantenya. Kebetulan ada ini tinggal dengan tantenya, Pak. Ada itu yatim piatu. Oh Sejak iya. kelas 3 dia tinggal dengan tantenya. Saya ceritakan permasalahannya. Lah tantenya itu terkejut. Dalam arti selama ini ternyata di rumah tuh Arya tidak dipegangin HP sama sekali. Jadi nggak boleh pegang HP dan sebagainya. Lah itu uh, tantenya tuh justru bertanya-tanya, HP-nya siapa itu? Setelah dicek, ternyata HP-nya tuh eh, baru, bukan miliknya tantenya. Lah itu HP-nya dari mana? Dia enggak tahu, malah tanya ke saya, Bu, Bulfa kehilangan atau enggak ya? Kehilangan barang. Takutnya kalau Arya itu mencuri atau dari mana untuk membeli HP. Itu Pak yang jadi permasalahan saya saat ini, Pak. Oh, jadi selama ini Arya memang orang tuanya tidak memperhatikan begitu ya Bu? Bukan tidak memperhatikan, Pak, tapi memang, perkara HP itu tantenya tuh keras, Pak. Karena dulu pernah dipegangin tapi anaknya itu, tidak tidak menggunakan dengan baik. Jadi buat game dan sebagainya. Lah tantenya tuh marah, akhirnya tidak dipegangin sama sekali, gitu. Lah, Oh itu begitu. yang membuat Oh, jadi permasalahan itu, itu nggih. masalahnya yang dihadapi Nggih. Bu Elva saat ini ingin berbagi masalah dengan saya seperti itu. Kemudian melihat dari masalah yang sudah Ibu Elva ceritakan tadi kepada saya, apa tujuan akhir atau harapan kepada anak tersebut Bu Elva? Mungkin ada eh, tindakan untuk anak tersebut Bu Elva? Nggih, Pak. Saya tuh berharap nggih, berharap tuh, Arya tuh bisa jujur pertama. Selain itu Arya tuh juga punya, riwayat peristiwa-peristiwa yang notabene anak itu bermasalah gitu loh. Jadi saya pengennya ke depannya tuh Arya bisa berubah, bisa jadi anak yang soleh, mempunyai akhlak yang baik, adab yang baik. Itu Pak tujuan, saya seperti itu, Pak. Oh itu seperti itu Bu. Kemudian berdasarkan tujuan yang Ibu utarakan tadi, sejauh mana Bu Elva untuk mengidentifikasi dan menggali permasalahan ini Bu? Nggih, Pak. Eee, Sejak kemarin setelah peristiwa itu nggih, itu, saya kan ngobrol dengan tantenya. Kenapa maksudnya, kenapa kok punya pikiran Arya itu ibaratnya belinya dari mana atau mencuri dan sebagainya. Karena ternyata Arya itu punya tipikal pemboros, Pak. Jadi uang dikasih berapapun habis gitu loh. Jadi tantenya beranggapan Arya tuh enggak mungkin beli beli HP dari uang tabungannya sendiri enggak mungkin. Padahal kalau dilihat HP-nya itu paling kalau kalau second pun harganya masih sekitar 700-an ribu seperti itu. Lah, itu Pak. Terus yang selanjutnya kalau uh, ada sendiri itu memang dulunya anak pendiam. Kan kebetulan kelas 2-nya sama saya, Pak. Jadi saya tahu karakteristiknya Arya itu. Lah, kelas 3 orang tuanya meninggal. Akhirnya dia tinggal dengan tantenya. Tantenya itu kebetulan ya lumayan mampu. Jadi apa-apa diberi gitu loh. Tapi dari situlah itu Arya tuh kayaknya menyalahgunakan
kepercayaannya itu. Jadi lebih boros anaknya ya, padahal dulu anaknya pendiam, ibaratnya sama teman-temannya jarang bergaul, kecil, minder seperti itu. Kok sekarang berubah gitu loh, jadi boros, jadi maaf-maaf, jadi uraan. Ternyata apa Pak? Ternyata setelah tinggal di tempatnya tantenya itu, lingkungan sekitarnya adalah lingkungan anak-anak SMK. Jadi mungkin karena pergaulan itulah Arya jadi berubah seperti itu Pak. Nah, melihat seperti itu fokusnya adalah di luar lingkungan seperti itu, di dalam dengan tantenya sendiri juga tidak harmonis, tantenya terlalu keras. Jadi kalau dia punya aturan, ada kok melanggar ya sudah, itu ibaratnya nggak boleh betul. Seperti contohnya HP ini Pak. HP ini saya tuh sebetulnya sudah memberi masukan kepada tantenya, kenapa kok nggak diizinin sama sekali. Kalau enggak kan bisa pinjam punyanya tantenya atau banyaknya omnya gitu. Ternyata Arya sendiri itu dulunya pernah dipegangin, tapi ya itu buat mainan, buat macam-macam, buat yang lah akhirnya tantenya marah. Akhirnya sama sekali Arya itu tidak dipegangin. Nah, seperti yang kita tahu, kalau anak itu justru dilarang, dia akan semakin penasaran gitu loh. Apalagi teman-temannya seusia kelas 6 itu kan rata-rata mereka sudah punya HP gitu. Akhirnya mungkin kalau kalau pemikiran saya, Arya itu berusaha untuk beli sendiri lah. Sekarang yang jadi permasalahannya adalah dari mana uangnya, kok sampai dia anak seusia seperti itu bisa beli HP dan lumayan, mereknya juga lumayan gitu. Saya kemarin sudah Iya. tanya apa mungkin diberi oleh saudara-saudaranya. Tantenya juga jawab, enggak mungkin Bu, kalaupun diberi berapa atau paling 50.000 itu pun kalau modelnya Arya itu dia sudah tidak mungkin bisa menabung karena memang sifatnya boros sekali Pak. Itu Pak yang bisa saya Iya. kumpulkan ibaratnya Iya. identifikasi tentang permasalahan ini, Pak. Oh iya Bu. Iya Bu, baik. Jadi permasalahannya Arya ini kompleks sekali ya Bu. Kemudian J. Ibu, setelah panjenengan mengidentifikasi masalah Arya tersebut, apa yang akan Ibu Elva lakukan untuk memecahkan masalah ini Bu? Ya, mungkin rencana saya nanti yang pertama kali saya mau mendekati Arya, Pak. Nggih, mau ajak rencana saya mau ajak sharing, saya ajak sharing. Syukur-syukur anak itu bisa terbuka dengan saya. Mungkin kalau sama gurunya beda nggih gitu. Terus yang kedua itu saya juga akan dekati dengan tantenya supaya ada gimana ya ibaratnya pengalaman untuk mendidik model-model karakter seperti Arya itu seperti apa nanti saya bisa memberikan masukan Pak. Dan yang ketiga itu saya berharap bisa mempertemukan. Jadi apa yang sudah saya bicarakan dengan Arya, nanti keinginannya seperti apa, tantenya keinginannya seperti apa, nanti saya berharap bisa mempertemukan. Jadi ibarat kata kedua belah pihak itu kedepannya bisa harmonis. Itu Pak rencana saya Pak. Iya, iya, iya rencana yang baik sekali Bu. Mudah-mudahan nanti bisa mencari solusi dan pemecahan masalah ini. Kemudian Ibu, untuk eh, berdasarkan rencana aksi yang Ibu susun tadi ya, sudah disampaikan banyak. Mana yang akan panjenengan atau Ibu Elva lakukan terlebih dahulu sebagai tanggung jawab Ibu dalam pemecahan masalah ini, Bu? Nggih, Pak, karena saya guru kelas ya, mungkin yang pertama kali saya lakukan adalah saya mendekati anaknya dulu. Yes, pelan-pelan saya akan berusaha untuk mendekati Arya. Nanti kalau Aryanya sudah bisa memberi gambaran pada Arya, syukur-syukur Arya bisa jujur dan uh, bisa menampung apa keinginannya, itu nanti yang kedua saya baru ke tantenya, setelah itu baru kita bisa mempertemukan kedua belah pihak itu, Pak. Gitu, Pak. Untuk eh, aksi aksi untuk melaksanakan itu kira-kira Bu Eva akan kapan untuk melaksanakannya Bu?
untuk pelaksanaan ya dari rencana saya 3 itu, Pak. Saya tuh rencananya secepatnya, Pak, syukur-syukur dalam minggu depan saya sudah bisa, memanggil Arya, berkomunikasi juga dengan tantenya, nanti syukur-syukur kedua belah pihak juga bisa saya pertemukan. Saya jadi berharap mereka itu yang selama ini miskomunikasi itu bisa harmonis kembali, Pak. Kasihan dia karena Arya itu sudah kelas 6, dia mau ujian. Nanti kalau masih punya ganjalan dengan tantenya, saya berpikir mereka Arya itu mungkin belajarnya kurang nyaman, Pak. Itu jadi saya berharap sebelum ujian masalah ini sudah bisa kelar, Pak. Ya, betul sekali, Bu. Jadi aksi Bu Elva itu harus segera dilaksanakan, Bu, agar anak-anak tidak terlarut dalam permasalahan yang lebih dalam lagi. Eh, apa yang jenengan dapatkan dari kegiatan kita hari ini, Bu, setelah kita berbincang-bincang tentang masalah Arya tadi? Ya, saya sedikit banyak punya gambaran, Pak. Jadi ada permasalahan seperti ini, saya punya gambaran eh, apa yang harus saya lakukan, rencana-rencana apa yang saya bisa susun, terus kapan saya bisa melakukan rencana-rencana tersebut. Itu mungkin di benak saya kemarin-kemarin saya belum belum punya pemikiran, Pak. Jadi kalau setelah ini saya mungkin sudah punya gambaran, jadi nanti kalau saya melangkah saya lebih enak, Pak. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya dapatkan, Pak. Oh iya, Bu. Jadi apa yang Bu Elva sampaikan mungkin sudah bisa menjadikan solusi terbaik. Tetapi kegiatan yang akan Ibu lakukan tentunya saya akan menunggu 2 minggu ke depan tentang perkembangan kasus Bu Elva ini. Semoga sudah ada kabar baik ya, Bu, dari pemeriksaan ini ya, Bu. Ya, moga-moga ya, Pak. Amin, amin, amin. Semoga nanti setidaknya kita bisa membantu permasalahan ini, anaknya juga nyaman, anaknya ke depannya juga keluarganya juga harmonis lagi, seperti itu, Pak. Itu sesuai dengan Ya, tujuan kita lah, Pak. betul, Bu. Itu, Kita Pak, sebagai mungkin, Pak. pendidik, Ya, sebagai guru tentunya sangat tahu supaya anak-anak juga belajar lebih baik lagi. Kemudian Ibu, setelah kami melakukan coaching terhadap Ibu Elva, tadi sudah sampaikan, bagaimana Bu perasaan Bu Elva setelah saya coaching hari ini, Bu? ya. Eh, Senang dia, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Parno sudah jadi teman partner saya dalam kegiatan ini. Yang jelas setelah melaksanakan kegiatan ini, hati saya senang. Terus masalah yang menjadi permasalahan itu bisa terpecahkan, Pak. Itu Pak, mungkin dari saya, Pak. Ya, Bu, terima kasih. Eh, mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan, kelancaran, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Amin. Terima kasih, Bu Elva. Sama-sama Pak Waktunya. Parno, saya juga Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya. Pak Parno. Waalaikumsalam Bu Elva. Apa Gimana kabarnya Pak? Bu? Wah, alhamdulillah Pak. Sehat nggih Pak nggih? Ya, ya, Alhamdulillah Ibu. Nggih Pak. Eh, Ibu Gimana Pak? Elva, Kayaknya ada saya masalah. hadirkan di sini. Nggih. Iya, iya. Begini Bu, tadi Bu Elva saya suruh untuk ke sini akan saya ceritakan tentang masalah saya Bu, tentang anak didik saya yang bernama Bagas itu loh Bu. Oh Jadi iya, gimana Pak? Bagas ini sering tidak masuk Bu. Dalam pelajaran-pelajaran tertentu tidak masuk. Bahkan pelajaran olahraga yang kata anak-anak itu paling disukai,
kadang juga ikut, kadang juga tidak. Dan ini yang menjadi masalah saya, Bu. Jadi bagaimana ya, Bu, supaya Bagas ini bisa masuk lagi dengan rajin ke sekolah, bisa Oh, seperti teman-temannya. iya. Karena setelah saya eh, selidiki ini mungkin banyak masalah ya, Bu, dengan Bagas ini. Mungkin orang tuanya yang saya dengar-dengar ini sudah tidak tidak mau mendidik dengan sungguh-sungguh Oh, karena memang mungkin keadaan gitu ya, Bu. oh iya. Eh, jadi gini Pak, Ini Bu, jadi Pak permasalahan yang Parno, saya hadapi. nggih. Pak Parno ada permasalahan tentang Bagas nggih, Bagas yang motivasi belajarnya kurang gitu nggih. Melihat masalah itu Pak, mohon maaf, itu apa sih Pak tujuan dari panjenengan eh, membahas masalah Bagas ini Pak? Seperti apa eh, Iya, tujuannya panjenengan? iya. Jadi saya menceritakan masalah Bagas ini kepada Ibu, tujuan saya supaya Bagas ini rajin sekolah lagi, supaya pelajarannya tidak ketinggalan. Dan Bagas ini ternyata kalau masuk sekolah seragamnya juga tidak tertib loh, Bu. Jadi Oh gitu ini ya yang Pak? menjadi pemikiran kami sebagai Oh, guru, kami sangat prihatin sekali. Jadi setelah kami selidiki itu ternyata orang tuanya sudah pisah, Bu, ternyata. Dan hmm, sekarang diasuh oleh pamannya, Bagas ini. Jadi dan pamannya ini juga mengasuh eh, kakaknya yang sekarang sudah SMP. Jadi kasihan sekali ya anak Bagas iya. ini. Jadi mudah-mudahan nanti dengan Harapannya apa Pak itu Pak? Ibu Elva, Harapan dari panjenengan. ya Bu, Harapannya panjenengan terhadap Bagas bagaimana Pak itu Pak? ya. Harapan saya kepada Bagas ini supaya ya Bagas nanti bisa rajin lagi sekolah seperti teman-temannya Oh, dan tidak ketinggalan pelajaran. Dan kalau di sekolah ini Bagas sering ngalamun, Bu, ngalamun, ngantuk dan sebagainya. Jadi tidak fokus. Bahkan suatu saat Bagas ini tidak membawa eh, bekal atau uang untuk jajan. Nah, ini yang menjadi saya menjadi kasihan dan hmm, saya eh, melihat sekali kalau anak Bagas ini memang perlu diperhatikan dan perlu dicarikan solusi supaya tujuan kami ini eh, agar tercapai Bagas bisa sekolah seperti anak-anak yang lain begitu, Bu. oh gitu nggih Pak. Oh bagus sekali Pak, masya Allah harapan panjenengan kepada anak didik Bagas ini nggih. Kalau berdasarkan harapan panjenengan seperti itu Pak, sejauh mana panjenengan sudah mengidentifikasi Pak atau menggali permasalahan dari Bagas ini Pak? Ya. Jadi dari permasalahan ini saya mengidentifikasi, Bu. Jadi eh, Bagas sekarang sudah diasuh oleh pamannya. Jadi orang tuanya sudah pisah dan orang tuanya ini juga mempunyai pekerjaan yang tidak baik untuk dicontoh ke anaknya. Jadi kalau kerja itu malam, kemudian pulangnya subuh dan sebagainya. Jadi waktu Hmm, anaknya mau berangkat ini, orang ibunya tuanya sudah tidak tidur. ngurusin. Jadi makanya tidak diperhatikan. Hmm, Iya, tidak diperhatikan. Makanya alhamdulillah ada pamannya yang ikut mau mengasuh dan mendidik Bagas ini. Demikian Bu. Jadi masalahnya seperti ini Bu. Jadi oh kami gitu berharap nggih Pak. sekali dengan bantuan dari Ibu nanti bisa mencari solusi. Oh gitu. Gini Pak Parno, setelah jenengan tadi mengidentifikasi nggih dari masalahnya Bagas tersebut, Ya, apa Lalu Pak tes yang panjenengan lakukan untuk memecahkan masalah ini Pak? tes dicoba. ya. Nggih Bapak? Iya. Rencana
rencana saya, Bu, rencana saya sebagai Baik, rencana aksi saya kita untuk tunggu menangani Bagas ini. Yang dari pertama nanti teman semuanya. saya ingin bertemu dengan ibunya, tetapi sekarang nomor kontaknya sudah tidak bisa saya hubungi lagi. Nanti saya akan mengajak wali kelasnya untuk berkunjung ke rumahnya, home visit. Jadi kami sebagai guru olahraga juga mempunyai hak yang sama untuk home visit mengunjungi rumahnya, kemudian Ya, akan handphone berkonsultasi dengan harus ada yang pamannya, jaga. bagaimana supaya Bagas ini Kalau tidak rekaman mati. rajin, Oh gitu ya Pak. Kalau rajin dalam belajar. Ya, berapa menit? nggih. Pripun Bapak? Lanjut nggih Bapak. Oh, Berdasarkan rencana aksi yang panjenengan susun tersebut, mana Pak yang akan lebih dulu panjenengan lakukan Pak Parno? Sebagai tanggung jawab saya, Bu, sebagai tanggung jawab saya untuk melaksanakan aksi untuk menemui kedua orang tuanya tadi yang sudah lama saya cari tidak ketemu. Kemudian saya bertanya ke lingkungan tentang anak Bagas ini. Ternyata ya itu Bu, sebagai tanggung jawab saya nanti akan saya bertemu dengan ibunya walaupun sekarang sudah sulit dihubungi, tapi saya akan tetap berusaha dan mengajak guru kelasnya dan juga untuk mengkoordinasikan dengan pamannya supaya Bagas ini tetap bersekolah, jangan sampai putus di jalan karena dulu pernah anak ini sudah tidak masuk lama. Jadi sebagai tanggung jawab saya akan berusaha sekuat mungkin supaya anak-anak juga mempunyai hak yang sama untuk belajar, Ibu. Jadi anak-anak harus mempunyai tanggung jawab yang sama, mempunyai hak yang sama untuk belajar sesuai dengan teman-teman sebayanya. Jadi nanti tanggung jawab saya bersama guru kelas akan selalu memantau Bagas ini supaya nanti bisa rajin ke sekolah lagi, Bu. Kira-kira itu kapan ya Pak panjenengan akan segera laksanakan Pak untuk rencana-rencana aksi panjenengan tersebut? Rencana aksi yang akan saya laksanakan sebagai tanggung jawab saya sebagai guru ya secepatnya, Bu. Jadi secepatnya akan segera saya laksanakan, segera saya lakukan untuk menemui yang mengasuh Bagas ini supaya selalu memperhatikan kalau di sekolah itu sebagai tanggung jawab kami, sebagai tanggung jawab guru. Nah, kalau di rumah, di keluarga ya kalau ibunya sudah tidak mau mengasuh ya pamannya agar lebih fokus lagi dan lebih perhatian kepada adik Bagas ini. Jadi supaya anak-anak tidak merasa terisolir dan bisa mengikuti pelajaran. Begitu Bu Elva, Oh, nggih, sebagai Pak. aksi saya akan saya laksanakan secepat mungkin. Nggih. Masya Allah bagus sekali nggih, Pak. Semoga lancar. Nanti kita ketemu lagi ya 2 minggu lagi nggih, Pak. Nanti kita lihat progresnya apakah permasalahan dari Bagas ini sudah bisa terselesaikan atau belum. Gitu nggih, Pak. Tapi sebelumnya ya apa sih Pak yang panjenengan dapatkan Pak dari kegiatan ini, Pak? Yang saya dapatkan dari kegiatan ini, saya berterima kasih sekali kepada Ibu Elva yang sudah membantu saya untuk memecahkan masalah ini dan sudah kami beritahu tentang masalah yang kami hadapi. Mudah-mudahan nanti kalau saya sudah mendapatkan kabar terbaik tentang Bagas ini dan sudah bisa rajin ke sekolah lagi, tentunya Bu Elva akan segera saya kabar Ibu karena ini kan berita baik. Dan mudah-mudahan nanti Bagas bisa sekolah dengan rajin seperti teman-temannya. Begitu Bu Elva.
Oh, terima kasih Pak Parno untuk kegiatan coachingnya hari ini. Semoga masalahnya dari Pak Parno bisa segera teratasi. Gitu ya Pak. Nah, ini kita lanjut ke umpan balik. Untuk umpan balik ini perasaan Pak Parno gimana Pak setelah di coaching Pak? Iya. Bu Ilva, terima kasih sekali setelah Bu Ilva mengcoaching saya. Perasaan saya itu senang sekali ya Bu. Jadi apa yang menjadi masalah saya, ada teman yang bisa saya sampaikan untuk curhat, kemudian dapat melakukan refleksi dan menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, sehingga untuk meningkatkan kapasitas diri saya menjadi lebih baik lagi ya Bu. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan, kalau ada kekurangan mungkin Bu Ilva juga bisa menambahi. Tetapi yang paling penting adalah perasaan saya sudah merasa lega Bu. Ada teman yang mau untuk memberi solusi dan nasihat kepada kami. Intinya saya senang lah begitu. Terima kasih Bu Ilva. Sama-sama Pak Parno, sukses selalu. Semoga masalahnya juga segera kelar. Nanti kita ketemu lagi. Sudah plong ya Pak. Gitu ya. Terima kasih Pak Parno. Iya Bu, terima kasih. Sami-sami. Assalamualaikum. Ketemu lagi. Waalaikumsalam Bu Elva. Terima kasih Pak. Oke. We believe it. Look who we are.